berhasil menetralisir tekanan api tak terlihat secara perlahan. Tak lama keramaian mendekati mereka dan terlihat salah seorang tetua datang menghampiri setelah menerima laporan dari murid lama. Tetua Liu yang bertugas menjaga menara di tingkat awal berkata bahwa murid baru memang selalu seperti ini. Ia lanjut menerangkan bahwa wajar karena mereka tidak tahu jika menara memiliki tekanan api yang besar. Tak lama datang seorang murid senior cantik, tinggi, semampai lalu berkata, apakah Tetua Liu tidak akan menolong mereka? Tetua Liu hanya tersenyum dan menjawab kepada wanita bernama Han Yue lalu menanyakan berapa lamakah dulu ia bertahan dari api tak terlihat. Ia pun menjawab 17 menit. Kemudian Tetua Liu melirik kedua pria dan berkata berapa lamakah mereka akan sanggup bertahan. Tetua Liu lanjut berkata pada Han Yue bahwa pria berjubah hitam adalah Xiaoyan, murid baru yang reputasinya sudah terkenal di akademi. Mendengar hal itu, semua senior di sana terkejut, namun tidak dengan Han Yue yang berekspresi sedikit dingin. Diceritakan bahwa Han Yue akan menuju tingkat pelatihan ke-6 karena tingkatnya yang sudah mencapai Dowling bintang 6. Yue pun berhenti sejenak untuk melihat berapa lamakah mereka dapat bertahan. Waktu terus berlalu hingga Wu Hao akhirnya gemetar dan terjatuh di menit ke-16. Lalu Tetua Liu menolongnya dengan api putih krem yang halus. Tersisa Xiaoyan yang tak lama juga mulai bergetar dan kekecewaan muncul di wajah Tetua Liu. Tetua Liu pun segera mengeluarkan api putihnya untuk membantu dan mengarahkannya ke Xiaoyan. Namun tiba-tiba saat api putih mendekat, tubuh Xiaoyan mengeluarkan api hijau yang langsung menelan api putih krem. Tak lama lonjakan api membesar dan tetua pun mengeluarkan api putih yang lebih besar lalu menghempaskannya ke Xiaoyan. Benturan pun terjadi dan mengakibatkan mereka semua terhempas termasuk Tetua Liu. Kabut memenuhi ruangan yang diakibatkan dari benturan dahsyat. Kemudian tak lama Tetua Liu pun bangkit. Tetua Liu terkejut merasakan kekuatan api yang membuatnya seketika compang-camping. Ia berkata bahwa api tersebut bahkan adalah hal yang sangat ingin dimiliki oleh para tetua. Perubahan ekspresi Han Yue baru terlihat setelah mendengar kata-kata Tetua Liu yang berada di sebelahnya. Tak lama kabut mereda lalu terlihat sosok berjubah menggendong Wu Hao ke arah tetua. Setelah sampai, Xiaoyan pun menurunkan Wu Hao yang pingsan lalu menanyakan apa yang terjadi. Tetua Liu hanya tersenyum karena memahami bahwa api hijau tadi bertindak sendiri untuk melindungi tuannya ketika dalam masalah. Dengan begitu, bukan salah Xiaoyan yang menyebabkan ia cukup kelelahan dan mengakibatkan kekacauan di sana. Di sisi lain, Han Yue masih terkejut karena Xiaoyan bahkan telah dapat berjalan dalam tekanan lebih dari 17 menit. Tetua Liu hanya tertawa dan berkata bahwa tidak terjadi apa-apa di sana. Ia lanjut menyatakan kekagumannya kepada Xiaoyan karena dapat bertahan dari tekanan api tak terlihat sampai sejauh ini. Ia pun lanjut memperkenalkan diri kepada Xiaoyan dan Xiaoyan pun segera memberi hormat. Tetua juga memperkenalkan Xiaoyan kepada senior Han Yue yang kebetulan melintas saat akan latihan di tingkat 6 menara. Xiaoyan pun menyapa dan memperkenalkan diri lalu menyodorkan tangannya untuk bersalaman. Sedikit lama tak ada tanggapan, akhirnya Han Yue pun menjabat tangan Xiaoyan dan memperkenalkan diri. Tetua Liu terkejut karena selama ini Han Yue sangat menjaga kontak dengan seorang lelaki bahkan saat bertarung. Tampaknya Han Yue melihat sesuatu dalam diri Xiaoyan yang dapat bertahan sangat lama dalam tekanan api tak terlihat. Setelah itu mereka pun berbincang dan Han Yue mengajak Xiaoyan untuk bergabung dengan fraksi miliknya. Xiaoyan pun dengan sopan menolak dan berkata bahwa ia telah memiliki fraksi sendiri yakni Gerbang Pan yang terdiri dari murid baru. Han Yue terkejut dan berkata bahwa itu mungkin akan menimbulkan masalah bagi fraksi lain. Hal itu dikarenakan fraksi lama selalu merekrut murid baru untuk menghimpun kekuatan mereka tiap tahunnya. Han Yue menambahkan dengan begitu Xiaoyan harus siap dengan resiko yang ada. Yue lanjut berkata bahwa jika di kemudian hari ada masalah menimpa Xiaoyan, maka Xiaoyan dapat langsung menemuinya. Xiaoyan pun tersenyum lalu segera berterima kasih atas kebaikan senior Han Yue. Tak lama Han Yue pun pamit karena telah terlambat untuk segera berlatih dan mereka pun berpisah. Setelah itu Tetua Liu mengajak Xiaoyan berkeliling lihat-lihat menara lantai yang ia jaga. Dikatakan ruang tersebut cukup menampung 500 orang untuk berlatih sekaligus. Selain itu, ruangan pelatihan pertama memiliki kelas yakni rendah, menengah, dan tinggi dengan menukarkan jumlah energi api yang sama.
Dengan kata lain, biaya yang dikeluarkan sama, namun hasil yang didapat dari seseorang bisa berbeda jauh. Hal itu pula yang mengakibatkan persaingan dalam menara pelatihan sangat ketat, bahkan menuju ke pertarungan untuk merebut tempat pelatihan paling tinggi. Tak lama berjalan-jalan, Xiaoyan terkejut melihat sebuah lubang hitam besar dan menghampirinya. Dengan hati-hati ia melihat ke bawah yang gelap hingga ke dasar tanpa cahaya sedikit pun. Ia terus memperhatikan dengan tajam dasar lubang hitam, lalu tiba-tiba api biru memenuhi matanya. Cahaya hitam lama-lama tampak seperti memudar dalam pandangan Xiaoyan dan seketika ia merasa merinding. Hampir bersamaan terlihat siluet seperti ular keluar menghampiri pintu masuk lubang hitam. Xiaoyan, awas! Teriak tetua sambil menarik baju Xiaoyan menjauh dari lubang. Tak lama tekanan panas semakin tinggi, lalu terdengar suara mendesis yang tajam dari lubang hitam. Semakin lama suara semakin mendekat seperti akan keluar dari lubang hitam. Ekspresi Xiaoyan tak beda dengan tetua yang sama-sama panik merasakan tekanan suhu yang semakin tinggi. Dengan api hijau di matanya, Xiaoyan dapat melihat dengan jelas bahwa energi tersebut membentuk piton yang dilapisi dengan api. Piton ganas dengan tebal 10 meter dan panjang yang belum diketahui keluar dari lubang lalu segera menghampiri mereka. Xiaoyan mengira dengan panas api tersebut bahkan Do Huang sekalipun akan langsung hangus ketika bersentuhan dengannya. Mulut piton terbuka lebar dengan taring yang masing-masing sebesar paha Xiaoyan terlihat hendak menyerang. Beruntung muncul penghalang energi seperti sangkar yang menahan serangan si ular. Berkali-kali ia menyerang, berkali-kali pula dapat ditahan hingga akhirnya si ular mundur sambil berdesis menandakan kemarahannya. Bersamaan dengan itu energi penghalang seperti sangkar perlahan menghilang dan suhu semakin turun. Mereka pun segera pulih dari ketegangan. Kemudian tetua Liu menanyakan keadaan Xiaoyan. Ia lanjut berkata kepada Xiaoyan untuk jangan memberitahu siapapun mengenai hal tersebut dan Xiaoyan mengangguk. Xiaoyan menanyakan apakah yang keluar tadi kepada tetua Liu. Tetua pun menjawab bahwa ia tidak melihat apapun, namun yang pasti ia merasakan tekanan suhu yang semakin meningkat. Setelah ketegangan perlahan menghilang, tetua Liu pun menyarankan Xiaoyan bersama fraksinya untuk berlatih di tingkat rendah terlebih dahulu. Xiaoyan yang jelas heran karena menurutnya bukankah tingkat latihan lebih tinggi akan lebih baik untuk mereka? Tetua Liu menjelaskan bahwa untuk berlatih di sana setidaknya Xiaoyan memiliki seorang doling di fraksinya agar mampu bersaing. Selain itu, memiliki seorang doling dalam fraksi dapat menjadikan fraksi semakin kuat dan menduduki peringkat kedua di antara fraksi yang ada. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun bertanya mengenai kualifikasi untuk menjadi fraksi nomor 1, haruskah memiliki seorang doang? Tetua tertawa dan lanjut berkata bahwa cukup memiliki 2 atau 3 doling dalam sebuah fraksi, maka mereka memiliki kualifikasi tersebut. Seketika Xiaoyan teringat Sun Er, Hujia, dan Wu Hao lalu berpikir bahwa takkan lama lagi mereka akan berada di tingkat doling. Hal itu akan menjadi keuntungan bagi Gerbang Pan di kemudian hari untuk segera berlatih ke tempat yang lebih tinggi. Di tengah pembicaraan mereka, Wu Hao yang sudah pulih datang dan berterima kasih pada tetua Liu yang telah membantunya. Kemudian Xiaoyan dan Wu Hao berpamitan kepada tetua Liu untuk segera kembali karena mereka harus membantu Sun Er dan Hujia mengelola fraksi Gerbang Pan. Setelah keluar dari menara, Xiaoyan masih merasa takjub dengan semua yang ada di dalamnya, terutama dengan piton api. Tak lama suara Yaolao terdengar dalam pikirannya yang juga merasakan keheranan dengan adanya roh api yang memiliki kecerdasan. Xiaoyan menanyakan apakah itu benar-benar roh api. Yaolao mengiyakan dan berkata bahwa itu adalah bentuk kehidupan alternatif yang dibuat dari api murni seperti api tak terlihat sebelumnya. Yaolao lanjut berkata dengan yakin bahwa piton api tersebut adalah tubuh asli dari Fallen Heart Flame. Xiaoyan terkejut mengingat kekuatan piton api yang bahkan dapat menghanguskan Do Huang ketika mereka menyentuhnya. Xiaoyan pun dengan pesimis bertanya bagaimanakah cara Xiaoyan agar dapat menelan Fallen Heart Flame. Sementara itu ia memiliki kecerdasan sendiri, pasti tak akan mau untuk ditelan apalagi dengan kekuatan yang dahsyat. Yaolao berkata bahwa mereka hanya dapat menunggu dan melihat keadaan di sana. Xiaoyan langsung bertanya apa yang harus ditunggu dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menunggu.
Yao menjelaskan ia mendapat informasi bahwa Akademi Dalam mampu meningkatkan kecepatan pelatihan dengan menggunakan Fallen Heart Flame. Yao beranggapan bahwa mereka menyegel Fallen Heart Flame yang telah berbentuk roh ke dalam menara pelatihan. Mereka memanfaatkan efek tekanan api sebagai sarana untuk dapat meningkatkan kemampuan berlatih dengan cepat. Yao bergumam bahwa mereka sedang membesarkan Fallen Heart Flame dan seketika Xiaoyan bertanya apa maksud dari Yao. Yao lanjut menjelaskan bahwa saat ini mereka menahan kekuatan Fallen Heart Flame menggunakan kunci sangkar energi, namun api dapat tersebar dan tidak terblokir. Dengan menghalanginya seperti ini sama saja dengan memblokir gunung berapi yang sedang menghimpun kekuatan. Lama-kelamaan akan pecah seiring kekuatan besar yang tak terbendung menghancurkan penghalang. Xiaoyan mulai paham dan mengangguk lalu bertanya, kapan hal itu bisa terjadi? Melihat kondisi energi sangkar yang semakin melemah, Yao memperkirakan 2 tahun atau bahkan kurang kekuatan tersebut akan meluap. Pada saat itu pula, semua orang kuat di akademi akan mengeluarkan kemampuan mereka melawan dan mengembalikan roh api. Dua pihak tersebut pasti akan mengalami kerugian setelah bertempur dan hal itulah yang harus kita manfaatkan. Xiaoyan termenung dan membayangkan semuanya. Kemudian Yao lanjut berkata untuk sesegera mungkin Xiaoyan naik ke Douling dalam waktu kurang dari 6 bulan. Dengan begitu penggabungan teratai api akan meningkat, bahkan Ketua Su yang pernah menahan serangan Xiaoyan tak akan berani untuk kedua kalinya. Yao lanjut menambahkan untuk jangan menggunakan Angry Buddha Flame gabungan dari Bonchilling Flame dengan Green Lotus Core Flame karena akan menyebabkan kerusakan bagi tubuhnya. Manfaatkan waktu untuk mempelajari gerakan 3000 kilat. Dengan begitu maka Xiaoyan takkan tergoyahkan di akademi. Selain itu, jika harus berhadapan dengan Do Wang sekalipun, ia dapat kabur dengan cepat. Xiaoyan pun termenung mengingat masih banyak jalan yang harus ia hadapi. Lalu tiba-tiba Wu Hao menanyakan apakah pikiran Xiaoyan terganggu karena gerbang pen. Xiaoyan segera tersadar dan teringat lalu menggelengkan kepala, kemudian mengajak Wu Hao untuk segera pergi. Setelah kurang lebih setengah jam perjalanan, mereka pun sampai dan dihampiri seorang murid yang terlihat lesu. Ia mengabarkan bahwa mereka diserang murid yang akan mengumpulkan anggota untuk fraksinya. Si murid menjelaskan bahwa yang memimpin mereka adalah Baisan dengan beberapa senior. Xiaoyan seketika tersentak dan marah mendengar perlakuan Baisan, kemudian segera pergi. Di sisi lain, Suner dan Hujia sedang berhadapan dengan Baisan dan senior di tingkat Douling bernama Fu Ao. Mereka meminta 15 siswa untuk direkrut menjadi anggota fraksi mereka, namun ditolak. Lama tak menemui hasil, mereka pun hendak segera menyerang dan saat yang bersamaan Xiaoyan pun datang. Para siswa baru pun bersorak melihat kedatangan Xiaoyan yang tepat pada waktunya, lalu Xiaoyan melirik ke arah Basian. Xiaoyan meledek dengan berkata bahwa Baisan masih berani memperlihatkan wajahnya setelah apa yang terjadi. Seketika ekspresi malu Baisan terlihat dan dengan marah menuju ke arah Xiaoyan lalu berkata bahwa ia bisa dengan mudah menjatuhkan Xiaoyan. Tak tinggal diam, Xiaoyan pun berkata kepada Basian untuk maju jika memang berani tanpa mengandalkan bacot besar. Baisan hanya bisa terdiam lalu Fu Ao meminta 15 siswa baru kepada Xiaoyan saat itu juga. Xiaoyan pun menantang Fu Ao untuk bertaruh. Jika menang maka gerbang Pan akan memberi apa yang mereka mau, dan jika kalah mereka tidak boleh mengganggu gerbang Pan selama 3 bulan. Baisan melarang Fu Ao menyanggupinya mengingat Xiaoyan pernah mengalahkan Huo Lou yang juga seorang Douling. Fu Ao mengabaikan Baisan dan berkata bahwa Huo Lou hanyalah Douling yang baru naik tingkat dan berbeda dengannya. Fu Ao malah menaikkan taruhan, jika ia menang maka ia akan mendapat 15 siswa plus Sun sambil menunjuk ke arahnya. Jika mereka kalah maka ia tak akan mengganggu gerbang Pan selama 6 bulan penuh. Xiaoyan sedikit bingung dengan mempertaruhkan Sun dalam hal tersebut hingga terdengar suara halus dari Sun yang meminta Xiaoyan untuk menerima taruhan tersebut. Xiaoyan pun menerima taruhan yang dilontarkan Fu Ao lalu mereka pun pindah lokasi. Di pelataran, dengan disaksikan banyak pasang mata, mereka pun bersiap dan saling berhadapan. Terdengar obrolan senior yang meremehkan Xiaoyan karena menghadapi Fu Ao yang seorang Douling bintang 3. Pertarungan pun segera dimulai dan Xiaoyan melangkah maju dengan api hijau yang muncul.
Tak lama api hijau semakin besar yang menandakan Xiaoyan menggunakan bentuk pertama dari perubahan misterius api surgawi Green Lotus Core Flame. Benturan energi terjadi begitu lama hingga akhirnya mereka pun saling mundur. Fu Hao masih terlihat santai tanpa kelelahan, sementara Xiaoyan memerah akibat konsumsi energi perubahan misterius api surgawi. Fu Hao yang